Shalom saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan, jika Engkau memberi kepada kami waktu hari ini, sehingga kami bisa berdoa, kami mempersembahkan hidup, mempersembahkan hati, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan, kami dikuatkan, diluruskan jalan hidup kami, dan Kau sucikan, Kau ampuni dosa kami. Bahkan Tuhan, kami berdoa memohon pertolongan Tuhan, sehingga kami yang menghadapi persoalan pergumulan diberikan kekuatan, hikmat, dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan bicara hari ini mengenai ego dan kehendak Allah. Kerap kali ego itu saudara, itu yang merusak kehidupan kita. Ego itu menghalangi yaitu kehendak Allah. Ego itu sangat berlawanan dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena ego adalah kehendak kita, maunya kita. Padahal firman Tuhan sudah berkata supaya maunya Tuhan. Sehingga nabi-nabi diutuslah untuk apa? Supaya rakyat umat Tuhan yang sudah percaya itu akhirnya dikuasai ego. Walaupun mereka beribadah, tapi ego, kepentingan diri sendiri, mereka berkelahi karena kepentingan-kepentingan yang berbeda, karena ego mereka, harga diri mereka, saudara. Sehingga ibadah mereka adalah ibadah biasa, namun mereka tidak pernah memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Sehingga saudara, mereka beribadah kepada Tuhan, tapi ego, kepentingan sangat-sangat, saudara, bukan mengecil, tapi semakin besar. Apa yang dikatakan oleh saudara, yaitu Nabi Yohanes Pembaptis berkata, biarlah aku semakin kecil dan kecil, Tuhan semakin besar dan besar. Satu kali kejadian ketika Yesus berkata bahwa dia akan mengalami sengsara, disalibkan, maka Petrus berkata, kiranya tidak terjadi itu Tuhan, dijauhkanlah daripada engkau. Saat itu baru Tuhan mulai berpaling melihat Petrus dan menghardik, saudara, menghardik iblis yang ada pada Petrus. Nah, kita lihat dulu Matius pasal 16 ayat 23 sampai dengan 24. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itulah Tuhan, saudara, mengajar. Ketika Petrus berkata yang kelihatannya baik, tetapi Tuhan langsung menghardik iblis yang memakai Petrus itu. Kenapa? Karena iblis itu, saudara, berbicara, yaitu apa yang dipikirkan manusia, yaitu ego manusia. Yang tidak mau kalah, tidak mau rugi, tidak mau damai, mau merasa menang sendiri, saudara. Sehingga iblis itu dihardik, "Nyala engkau iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah." Demikian juga kita. Mungkin ego kita tersinggung, gak dihargai, di gereja kok gak dihargai, kok acara saya diganti, kok jamnya dikurangi, kok saya ditegur, dan sebagainya. Saudara, kita lupa bahwa ego kita harus mati ketika kita ditegur, ketika dimarahi, saudara. Atau mungkin kadang-kadang kita digeser, sepertinya kita diremehkan. Itulah menunjukkan apakah ego kita masih ada atau tidak. Kalau ego kita mulai berkurang, kita tidak akan marah. Nothing tulus, saudara. Tapi kalau kita berkobar-kobar marah, apalagi dendam, ketika dimarahi, ketika ditegur, terus nyampaikan keluar, orang ini jelek, pendetaku jelek ini, itu berbahaya. Karena egonya masih ada, harga dirinya masih ada. Padahal itu adalah, menurut saya, itu satu ukuran. Mungkin orang yang negor itu benar, bisa juga salah. Mungkin yang negor itu emosi, mungkin juga tidak. Tetapi yang pasti kita, apakah kita merespon salah? Kalau salah berarti ego kita masih ada. Nah, sebab itu pikiran kita, kok kurang ajar, aku diremehkan, aku kok dikurangi jamku, aku kok disingkirkan. Nah, saudara lupa bahwa itu ada satu ujian. Sehingga Tuhan katakan setiap orang yang mau mengikut Tuhan, ia harus menyangkal diri dan pikul salib. Artinya menyangkal diri itu mematikan egonya. Pikul salib itu artinya melakukan ajaran kebenaran Tuhan.
yaitu mendoakan orang, saudara, membantu orang tua, menghormati orang tua, mau rajin, tidak boleh malas, mau mengampuni orang, saudara. Ya, hidup ramah, rendah hati. Itu namanya pikul salib. Pikul salib artinya melakukan satu perintah Tuhan, yaitu ajaran Tuhan. Menyangkal diri artinya egonya harus mati. Contoh-contoh kalau saudara lihat, seorang yang kerja walaupun sakit, tapi kalau kerja dia tinggalkan, dia tetap kerja. Di masa pandemi, saudara, ketika bank-bank masih buka. Nah, orang yang kerja di bank tetap kerja, pada risikonya besar. Tetapi ke gereja kita takut semua. Nah, inilah saudara, satu test case bagi kita. Memang tidak, kita harus mengakui memang kita juga takut, saudara. Karena bukan satu paksaan. Kita bisa ibadah di rumah, bisa online, betul. Tetapi itu juga harus kita waspadai. Jangan-jangan saudara, kita ini sudah mulai, yaitu tidak mau sangkal diri pikul salib. Nah, kita bicara ego ini juga penting sekali, saudara. Kenapa? Suatu hari ketika saya dalam satu pelayanan di satu desa di pedalaman NTT, tiba-tiba ada orang yang tidak biasa ikut, tiba-tiba ikut. Dia ngatur-ngatur. Setelah ngatur, semuanya itu terus dia bilang begini, yang ini tidur sama ini. Karena kita kan satu kamar, ada 2 tempat tidur, saudara. Nah, ini dengan ini. Nah, si Markus dengan Sakius, mama gitu. Tunjuk-tunjuk. Dia pilih-pilih yang enak. Terus kemudian dia pilih, nah Pak Fengki dengan ini. Loh, saudara, saya dengan orang yang tidak biasa tidur dengan saya. Saya takut kalau saya nanti dengkur, kalau saya kencing, kalau saya berdoa, bagaimana dengan dia gitu loh, saudara. Apalagi nanti kalau lampu saya matiin, dia tidak bisa. Nah, ini kan jadi repot karena belum biasa. Dari situ akhirnya saudara saya mulai, loh saya kok diremehkan, saya kok nggak ditawarin, suruh milih, kok saya dipilih gitu loh. Ini berulang-ulang kejadiannya. Sehingga saya tegur dia, kamu jangan kurang ajar gitu loh. Kamu itu harusnya mesti nawarin kita, jangan kamu ngatur kita dengan siapa. Khawatirnya saya nggak bisa tidur, atau salah satu teman saya nggak bisa tidur, terus nanti ganggu kesehatan gitu, saudara. Nah, orang itu juga marah. Dari situ saya sadar, oh Tuhan, ya inilah risiko. Kalau ego kita mulai terluka, kepentingan kita walaupun itu baik, nah kita belajar. Orang itu juga mesti belajar. Jangan pakai ego cari yang enak. Ayo kita mesti berunding, kita mesti saling mengerti satu dengan yang lainnya. Sebab itu perlu sekali kita bicara tentang ego ini. Tuhan mengajarkan tentang doa. Berdoalah demikian, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kehendak kita harus kita taruh. Ego kita harus taruh. Ketika ego kita taruh, maka saudara kehendak Tuhan jadi. Yang menghalangi kehendak Tuhan adalah ego kita. Kita kurang sabar, gampang marah, emosi, sehingga berkat itu menjauh. Bisa, kalau kita mau sabar kita bisa dapat berkat besar. Wah gak sabar. Nah itu ego. Mari saudara, kita ada pelajaran yang namanya karakter Kristus. Kita belajar untuk memakai karakter sabar, rendah hati, menghormati orang, ya pokoknya ramah, jujur, murah hati, dan sebagainya. Itulah, dan terlebih belajar untuk menghambakan diri. Artinya apa? Jadi jangan merasa diri Tuhan, jangan merasa diri kita sudah harus memerintah. Marilah kita belajar diperintah pun oke kalau kita hamba. Saya yakin kalau kita punya ini saudara, itulah yang Tuhan ajarkan. Engkau menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Engkau tidak perlu menyembah lagi di gunung ini atau di Yerusalem. Tapi penyembah-penyembah benar akan datang. Yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya ego, roh itu bukan bicara daging. Karena di dalam firman Tuhan daging itu ego kita. Hawa nafsu kita, maunya kita. Roh itu bicara tentang sesuatu yang datang dari Tuhan. Haleluya. Dan kebenaran itu firman Tuhan. Itulah sangkal diri pikul salib. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bagi saudara yang punya pergumulan masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Dan percayalah dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Dan Yesus pernah katakan, imanmu menyelamatkan engkau.
langsung perempuan pendarahan itu sembuh. Gitu saudara, karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan pendetanya yang hebat, iman saudara yang menentukan juga. Haleluya, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Haleluya. Engkau yang punya pergumulan, masalah, persoalan, karir, studi, pekerjaan, rumah tangga, keuangan, maupun masa depan, jodoh, apapun juga. Dalam nama Yesus, terimalah kekuatan Tuhan. Terimalah pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Jalan keluar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pertolongan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.